Salut, kamu Full Beans with the Movie Lovers. Gak terasa udah episode 12 nih. Nah, kira-kira idenya gimana guys? Without any further ado, check it out. Scene diawali dengan Haeyang sedih berurayan air mata bersama Jiu karena ibu Haeyang telah wafat. Mereka menuju rumah duka bersama ambulans. Jiu dan Haeyang menangis, ingat kejadian bahagia dengan ibunya. Tiba-tiba di rumah duka, ada Risang dan Yuanbora. Mereka murung bersama saat melakukan administrasi. Haeyang ditanya untuk kelengkapan data-data ibu Haeyang, mulai dari akta kematian, dan keluarga ibu Haeyang, kepala pelayat, kain kafan, altar, dan lainnya. Setelah selesai proses administrasi, Yuanbora dan lainnya menyiapkan tempat pelayatan. Haeyang diminta untuk mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan kedamaian ibu Haeyang. Dia pun menangis dengan keras. Setelah selesai berdoa, Haeyang berkeliling melihat pelayat sebelahnya, dan dia ditegur oleh Jiuk untuk istirahat karena akan banyak tamu yang melayat nanti. Tiba-tiba keluarga dari ibu Haeyang datang. Mereka berdoa bersama dan mengatakan ini adalah sigaret favorit mendiang ibu Haeyang. Haeyang kaget, dia merasa ibunya tidak pernah merokok sebelumnya. Namun ternyata dia adalah perokok berat. Hisong datang dan mempersilahkan mereka makan bersama dan bercerita kalau ibu Haeyang adalah wanita tangguh. Lalu tamu mulai berdatangan, mengingat itu adalah hari pertama wafatnya ibu Haeyang. Lalu Yuanbora menanyakan Taehyang pacar Hisong, apakah dia tidak datang? Hisong meminta maaf karena tidak memberitahu Taehyang atas kematian ibu Haeyang. Hisong mengatakan bahwa mereka sudah putus. Haeyang dan Yuanbora pun kaget. Haeyang mengatakan, itu adalah keputusan yang baik, karena kamu tidak menginginkan mereka berdua. Hisong menjawab, aku akan melahirkan bayi ini. Aku ingin hidup lama, seperti ibu Haeyang. Walaupun dia sudah tidak ada di bumi ini, tapi dia selalu di sisi kita. Dia mirip sekali dengan kamu Haeyang. Lalu mereka bertiga menangis bersama. Setelah pelayat selesai dan berpamitan pulang, Jiuk memberikan kertas dan spidol kepada Haeyang. Jika pernikahanmu palsu, kenapa tidak membuat tamu pelayat palsu juga? Lalu Haeyang mengatakan terima kasih kepada Jiuk karena telah menemaninya hingga akhir sisa hidupnya. Kamu adalah keluarga ibu Lee. Dan mereka pun berpelukan. Setelah selesai, mereka menaruh abu ibu Haeyang di samping abu ayah Haeyang. Haeyang menyapa dan mengajak Yuanbora dan Hisong menyapa ayahnya bersama. Lalu Jiuk pun menunjukkan bahwa ibu Haeyang berjumpa dengan teman lama, yaitu nenek Jiuk. Ibumu memilihkan di sini, dan ibumu lah yang membuat rencana masa depan mereka. Lalu Jiuk berkata, maaf tidak bisa menepati janjiku, tapi aku sudah berjanji akan di sisinya selamanya. Lalu mereka pun bergandengan tangan meninggalkan pemakaman. Haeyang mengatakan, kamu tidak mempunyai janji lagi dengan nenek dan dengan ibuku. Setibanya di rumah Haeyang dinasihati oleh Yuanbora dan Hisong. Lalu dia menangis karena belum siap berpisah dengan Jiuk. Jiuk pun tiba di rumah dan membawa koper. Lalu dia melihat rumah Haeyang dari jauh dan berlalu pergi. Di pagi hari yang cerah, Kulbe Education merayakan pembukaan taman bermain IA Popcorn pertama. Bohyun dan tim pengembang datang untuk merayakan dan berfoto bersama. Lalu setelah dibuka boneka lebahnya, ternyata Haeyang menjadi boneka lebah dalam acara tersebut. Dan dia mengatakan jengkel sekali kepada Ah Won-jae karena mendapatkan proyek tersebut. Bohyun pun datang dan menyuruh Haeyang untuk ikut berpamitan dengan Jiuk di bandara, karena itu adalah hari terakhir Jiuk di Korea. Haeyang menolak dan berlalu pergi. Bohyun dan Mak Jang beserta pimpinan Bok tiba di bandara dan mereka mengatakan salam perpisahan kepada Jiuk. Jiuk pun mengatakan terima kasih Hyung atas perhatiannya. Bohyun pun kaget dan merasa senang karena dipanggil Hyung oleh Jiuk. Lalu Jiuk pun memberikan pesan kepada Pak Jang dan pimpinan Bok. Terima kasih telah merawatku selama ini. Dan Pak Jang pun memberikan arahan jika setibanya di Hong Kong dia akan dijemput oleh pegawai lokal di sana. Mereka berpamitan dan pimpinan Bok pun menghampiri mereka. Apakah dia yang memberikan pesan kepadaku? Lalu Pak Jang pun berkata, hiduplah dengan baik. Lalu mereka pun bertengkar dan berpisah. Di pagi hari yang cerah, pimpinan Bok sedang menikmati sarapan bersama istrinya. Tiba-tiba Bohyun tiba dan membawa koran. Dia mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya dengan meningkatkan penjualan perusahaan 100%, dan dia meminta pimpinan Bok untuk menepati janjinya juga dengan menikahkan dengan seseorang yang Bohyun sukai. Hisong tiba di perusahaan Soli dan dia kaget semuanya berubah drastis. Perusahaan Taehyang berubah dan Taehyang pun berubah menjadi obesitas. Di sisi lain pun Haeyang berubah dan membuat perusahaan rintisan baru bersama sekretaris Yu. Setelah jam makan siang tiba, Bohyun pergi ke restoran
dan membawa bukit bunga. Ternyata di sana sudah ditunggu oleh seseorang wanita. Wanita tersebut adalah pasangan kencan butanya dan dia meminta 3 hal dan dengan syarat dan berbagai ketentuan. Di hotel yang sama, Yunbora sedang dimintai untuk mengajar penulisan web di universitas dan dia pun dikenalkan dengan seorang yang masih muda. Ternyata dia adalah penggemar beratnya Yunbora. Lalu tanpa sengaja Yunbora melihat Kim Ji-wook keluar dari toilet dan dia pergi bersama wanita lain masuk lift. Setelah Kim Ji-wook masuk lift, tiba-tiba lift satunya terbuka dan melihat Bohyun sedang bersama wanita lain, yaitu wanita kencan butanya. Cewek tersebut mengatakan bahwa kencan buta ini sangatlah lancar. Bilanglah hal tersebut kepada ibumu. Lalu Bohyun pun, kenapa aku harus bilang begitu? Yunbora melihat mereka dan menahan amarah. Lalu Yunbora tersandung es oleh seseorang yang melemparkan es teh ke pacarnya yang berselingkuh. Tiba-tiba Yunbora ditangkap oleh penggemar Yunbora tadi dan Bohyun pun kaget karena ada Yunbora dan mereka pun bertengkar. Bohyun mengajak Yunbora untuk pulang bersama dan mereka melanjutkan pertengkaran mereka di mobil. Di tempat Haeyang, mereka bertiga merayakan perayaan kesuksesan kelancaran persalinan Haesang dan tidak lupa ulang tahun Haeyang. Haesang pun mengatakan bahwa Taehyung mengatakan meminta 1 kali kesempatan lagi untuk mencintainya dan menjadi suaminya. Lalu Haesang mengatakan dia akan menerima tawaran tersebut. Lalu mereka saling memberikan hadiah masing-masing dan mengatakan bahwa hadiah untuk Haeyang adalah hadiah dari Kim Ji-wook. Di pagi harinya, Haeyang pergi ke rumah ibunya dan dia melihat Ji-wook bersama wanita di rumah tersebut. Haeyang merasa sedih lalu bersembunyi dari Kim Ji-wook. Tiba-tiba penjual real estate datang dan berpamitan dengan Kim Ji-wook. Haeyang mendekat dan mengatakan, apakah mereka akan membeli rumah ini? Di lain hari, Haeyang dan sekretaris Seo pergi ke perusahaan Bohyun dan mereka merayu Bohyun untuk proyek perusahaan mereka. Akhirnya, dengan kegigihan mereka, Bohyun pun menerima proyek mereka dan menyuruh untuk rapat di minggu depan dengan tim perencanaan dan dengan desain presentasi yang bagus. Di lain hari, di Songyang University, Yunbora menjadi dosen untuk pernovelan. Tanpa sepengetahuan Yunbora, Bohyun datang dan duduk di belakang untuk memberikan support kepada Yunbora. Setelah selesai memberikan perkuliahan, Yunbora pamitan kepada dosennya dan tiba-tiba mahasiswa meminta tanda tangan kepada Yunbora dan Bohyun pun mengambilnya, menawarkan untuk desain pendidikan sebagai bahan novelnya. Lalu Yunbora pun memilih berbagai macam tempat mereka bermain dan berkencan bersama hingga malam pun tiba. Bohyun pun memberikan cincin untuk melamar Yunbora dan akhirnya Yunbora menyetujui lamaran tersebut dan mereka berpelukan. Di malam hari di rumah Haeyang, Haeyang sedih mengingat kejadian kenangan bersama Ji-wook. Lalu dia pergi ke Toserba, tempat di mana mereka bertemu. Ternyata Toserba tersebut telah tutup dan dia pun menangis. Tiba-tiba seseorang datang dan mengatakan, kenapa kamu menangis? Dan terima kasih telah menjadi pelanggan setia Toserba kami. Ji-wook pun datang di belakang mereka dan mengatakan, apakah kamu merokok lagi? Lalu Haeyang dan Kim Ji-wook pun bertemu. Haeyang mengatakan, apakah kamu kembali ke Korea untuk menikah? Dan Haeyang mengatakan berbagai hal. Haeyang pun memberikan selamat kepada Ji-wook atas pernikahannya dan Haeyang pun merasa sedih dan berlalu pergi. Lalu Ji-wook pun mengejar Haeyang dan menyerobot minuman Haeyang. Ji-wook pun mengatakan bahwa dia kembali untuk mengambil hatinya dan mengatakan, aku tidak akan menikah. Lalu memeluk Haeyang sambil mabuk dan Haeyang pun menangis lagi. Ternyata selama ini dia salah sangka dan ternyata selama ini Haeyang merindukan Kim Ji-wook dan menyesal telah menyuruhnya pergi. Saat pagi hari, Haeyang bangun dan mencari Ji-wook. Ji-wook tidak ada di rumahnya. Haeyang pun mencari dimanapun kamar di rumahnya. Tiba-tiba, Kim Ji-wook datang dan membawa rumput laut. Dan dia mengatakan, maaf telah mencuri cincin pernikahan kita. Dan Kim Ji-wook pun memakai cincin pernikahan mereka di tangan Haeyang dan tangan Kim Ji-wook. Lalu Haeyang merasa takut karena Kim Ji-wook pergi lagi. Haeyang pun senang dan mereka pun berpelukan. Haeyang mengatakan, sarangnya Ji-wook. And finally, they are kissing again. Happy ending for themselves. Nah, selesai di review episode 12 dari drama No Game No Love. Kira-kira mau request apa lagi nih guys? Don't forget to like, share, and subscribe. And thank you for watching, bestie.